Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhwat, jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang sangat besar yang akan menjadi penghalang bagi seorang penuntut ilmu syar'i adalah salah dalam niat. Salah dalam niat menuntut ilmu, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penyakit ketidakikhlasan yang sangat paling menggelincirkan adalah penyakit hubbus syuhrah, penyakit kepingin untuk dikenal, dan hubbut tasaddur, kepingin untuk dikedepankan. Maka setiap kali penyakit semacam itu muncul, setiap kali ada godaan dari syaitan, ini untuk menggelincirkan niat kita yang ikhlas karena Allah, untuk kemudian kita ingin untuk terkenal dan ingin untuk dikedepankan, ingin untuk dijadikan orang sebagai orang terkemuka, maka segeralah sadar, segeralah kita mengingat sebuah hadis yang paling ditakuti oleh para ulama, hadis Abu Hurairah yang telah kita paparkan pada pertemuan yang kemarin, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang pertama kali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam dari kalangan orang-orang yang beriman ada 3 kelompok. Salah satunya adalah seorang yang mempelajari Al-Quran, seorang yang mempelajari As-Sunnah, membacakan Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia, hanya ingin disebut sebagai seorang qari, hanya ingin disebut sebagai seorang yang alim, dan gelar demi gelar itu telah dia sandang, kehormatan demi kehormatan telah dia dapatkan selama dia hidup di alam dunia, dan tidak ada bagian bagi dia di alam akhirat nanti kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, tatkala seorang hamba tidak ikhlas karenanya dalam menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, dalam hadis berikutnya Syekh As-Sadhan memaparkan wal hadits itu ya, benar ya. Wal haditsul benar ya. Wal haditsul akhar, dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya na'ayal Arab, wahai orang-orang Arab, akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah asyirk, perbuatan kesyirikan, karena itu adalah dosa yang paling besar, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni seorang hamba apabila seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa syirik. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Yang kedua, wasyahwatul khafiyah, dan syahwat yang tersembunyi. Apa itu syahwat yang tersembunyi? Yang sangat dikhawatirkan, bahkan yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Qala Ibnul Athir, berkata Imam Ibnul Athir rahimahullah ta'ala dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadis, beliau mengatakan, inna syahwatal khafiyah, bahwasanya syahwat, keinginan yang tersembunyi adalah hubbut tila'in nasi 'alal amal. Seseorang itu senang kalau amal perbuatannya diketahui oleh orang lain. Seseorang itu akan bangga apabila amal dia diketahui oleh orang lain, dan itu adalah awal-awal ketergelinciran seorang hamba yang menjadi tolak ukur awal tatkala dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa'a 'anil Faruq, dan telah datang satu riwayat dari Umar ibn Khattab Al-Faruq, annahu ataba Ubayyan, bahwasanya beliau mencela Ubay ibnu Ka'ab, indama ra'an nasa, tatkala Umar melihat orang-orang
yamshuna khalfahu, mereka itu berjalan di belakang Ka'ab atau di belakang Ubay ibn Ka'ab. Fanaharahu wa zajarah, maka Umar pun membentaknya. Qailan, seraya berkata, kuffa an hadza, berhentilah engkau dari perbuatan semacam ini. Fa innaha fitnatun lil matbu', karena hal semacam ini akan menjadi fitnah bagi yang diikuti. Madzallatan, yani madzallatun littabi', yani akan menjadi kehinaan bagi orang yang mengikuti. Wa qad dzikra fi ba'dhi kutubi raqa'iq was suluk, dan telah disebutkan dalam sebagian kitab-kitab tentang hati dan tentang akhlak, tentang perangai. Innal 'abda, sungguhnya seorang hamba, idza tamanna, apabila berangan-angan, au fariha, atau dia itu senang, an yu'azzama idza dakhal, dia diagungkan setiap kali dia masuk ke sebuah tempat. Wa ayyakuna qasduhu maksuran, dan tujuannya itu hanya berkisar, hanya terkhusus ala i'jabin nasi bihi, agar orang-orang takjub, orang-orang kagum padanya. Wa madhihim lahu fahas, jadi mereka pun memujinya saja. Fa inna dzalika babun 'azimun, sungguhnya itu adalah pintu yang sangat besar. Min abwabir riya'i was sum'ah, dari pintu-pintu riya dan sum'ah, yang itu para ikhwah adalah merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar dalam Islam, yaitu syirik kecil yang berupa riya dan sum'ah, yang sebagian para ulama mengatakan bahwasanya syirik kecil pun termasuk di antara dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala membahas firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dalam kaidah yani ilmu nahwu bahwasanya an dan fiil adalah takdirnya nakirah, dan kalau nakirah jatuh setelah nafi yufid al-umum. Nakirah jatuh setelah nafi, jatuhnya adalah lafaz umum. Maka berarti makna dari ayat itu, kata beliau rahimahullah, sungguhnya Allah tidak mengampuni semua dosa syirik. Yani tidak mengampuni semua dosa syirik, baik itu syirik akbar maupun syirik ashar. Dalam artian orang yang berbuat dosa syirik, kalau dia syirik akbar maka akan mengekalkan dia dalam neraka, dan kalau dia itu syirik ashar maka akan menjadikan dia mesti masuk ke dalam neraka, meskipun nanti akan terangkat juga dari neraka karena tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tapi dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil, maka itu ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuni tanpa harus melewati azab di neraka Jahannam. Nah, wa man ra'a, dan barang siapa yang berbuat riya, ra'allahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikannya riya. Wa man sam'a, dan barang siapa yang melakukan amal perbuatan sum'ah karena ingin didengar oleh orang, sam'allahu bihi, maka Allah pun akan menjadikan dia semacam itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini akan memperlakukan seorang hamba sesuai dengan apa yang dia amalkan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zahu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka sudah tergelincir, telah datang kepada mereka hidayah, telah datang kepada orang-orang kafir petunjuk, dan mereka sama sekali tidak bergeming, mereka sama sekali tidak ingin untuk menggapai petunjuk itu, maka sekalian azaghallahu qulubahum, Allah pun menggelincirkan mereka. Maka tatalah hati kita para ikhwah, tatalah hati kita masing-masing, agar kita benar-benar tidak ada niatan untuk riya, tidak ada niatan untuk sum'ah dalam kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan agung. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, melakukan satu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Jalan kita adalah jalan yang agung, maka jangan sampai memberikan kesempatan bagi syaitan, jangan sampai memberikan kesempatan bagi iblis, yakni untuk menggelincirkan hati kita dari keagungan menuntut ilmu syar'i,
yang dengan mudah tergelincir dengan niat-niat yang salah tersebut. Fahadhihi syahwah musibatun. Keinginan untuk dikenal, keinginan untuk menjadi orang terdepan dan terkemuka adalah sebuah musibah. Illa liman rabatallaha ala qalbih, kecuali bagi orang yang mengkaitkan Allah dalam hatinya. Wa kana salaf, dan adalah para ulama salaf radhiyallahu anhum ajma'in, ab'adan nasi an hubbi syuhrah, orang yang paling jauh, orang yang paling tidak senang, orang yang paling jauh dari cinta kepada ketenaran. Wa minal amthilati ala dhalik, dan di antara contoh-contoh hal ini, ma jaa fi tarjamati Ayyub As-Sakhtiyani, apa yang datang dalam biografi Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu taala, salah satu imam besar pada zamannya. Qala Syu'bah, berkata Al-Imam Asy-Syu'bah, salah satu imam Iraq dalam fikih dan dalam hadis. Qala Ayyub, berkata Imam Ayyub, dzukirtu, nama saya telah disebut-sebut sama orang, wala uhibbu an uzkar, padahal saya tidak kepingin orang mengenal namaku. Wa qala Syu'bah aidan, dan Syu'bah juga mengatakan, rubbama dhahabtu ma'a Ayyub, jadi terkadang saya itu pergi bersama Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, lihajatin, untuk satu keperluan, fala yada'ani amshi ma'ahu, beliau tidak pernah membiarkan saya berjalan bersama dia. Wa yakhruju min hahuna wa hahuna, dia keluar melewati jalan ini dan jalur itu, likai la yuftana lahu, agar dia tidak dikenal. Wa qala Hammad, dan berkata Hammad ya akhwan, dalam istilah para ulama ada dua Hammad, yakni Ibnu Zaid dan Hammad Ibnu Salamah, dan dua-duanya adalah imam besar di antara imam-imam Ahlus Sunnah. Wa qala Hammad, dan berkata Hammad, kuntu amshi ma'ahu, saya berjalan bersama dia, yakni Ayyub. Fa ya'khudhu fi tariqin, lalu dia mengambil satu jalur, dia mengambil satu jalan, inni la a'jabu kaifa yahtadi laha, saya sendiri heran bagaimana Ayyub bisa kenal jalan tersebut. Firaran minan nas, hal itu dilakukan lari dari manusia, an yuqal, jangan sampai dikatakan hadza Ayyub, inilah Ayyub sedang ada di sini. Wa qala Bishr ibn al-Harith, mattaqallaha man ahabba syuhrah, tidak akan pernah takut kepada Allah orang yang cinta ketenaran. Wa qala al-Imam Ahmad, dan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pun pernah mengatakan, uridu an akuna fi syi'bin bi Makkah, saya ingin hidup di salah satu syib ya ikhwan, adalah jalan-jalan kecil di sela-sela gunung, dan itu banyak di kota Mekah, karena Mekah adalah daerah bebukitan, antara satu gunung dengan gunung yang lain itu mirip, maka ada banyak jalan-jalan yang itu mirip, bagi orang yang tidak kenal baik pasti tersesat. Oleh karena itu dalam salah satu peribahasa Arab mereka mengatakan, yani ahlu Makkah a'lamu bisyi'abiha, jadi penduduk kota Mekah itu lebih mengenal tentang jalan-jalan kecil antara bebukitan yang ada di bukit kota Mekah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, uridu an akuna fi syi'bin bi Makkah, saya kepingin yani untuk hidup di salah satu jalan-jalan di bebukitan kota Mekah, hatta la u'rafa, sehingga saya tidak dikenal, wa qad bulitu bisyuhrah, namun saya telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang terkenal. Walamma balahal Imam Ahmad, dan telah sampai berita kepada Imam Ahmad rahimahullah, annan nasa yad'una lahu, bahwasanya orang-orang mendoakan kebaikan padanya. Qala, maka Imam Ahmad mengatakan, laitahu la yakunu istidrajan, semoga ini bukan istidraj. Istidraj ya akhwan, itu adalah diberikan kepada dia kebaikan terdahulu, kemudian akan diakhiri dengan kehancuran. Dan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan, tapi kayaknya hidupnya itu tambah baik dan tambah baik dari sisi keduniaan. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yuhmil
wa qad yumhil, kata para ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari perbuatan seorang hamba. Hanya Allah Subhanahu wa taala terkadang menunda hukuman bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak lalai kepada perbuatan orang-orang zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak lalai kepada perbuatan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala tidak lalai kepada perbuatan ahli durjana dan ahli maksiat. Tapi terkadang kita melihat mereka senantiasa dalam kenikmatan. Kita melihat mereka senantiasa dalam kenikmatan dunia. Yakinlah bahwasanya Allah tidak pernah lalai dalam urusan mereka. Namun seringkali Allah itu menunda mereka agar mereka selalu dalam kemaksiatannya, yang akhirnya mereka nanti akan terjerumus ke dalam bahaya yang sangat besar, baik di dunia, terutama nanti tatkala masuk ke alam akhirat di nerakanya Allah. Waliyadzubillah. Wa qala marratan yukhatibu tilmidzah. Dan Imam Ahmad suatu ketika berbicara kepada muridnya, lamma balaghahu madhun nas, tatkala sampai kepada beliau pujian orang-orang kepadanya. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, idza arafa ar-rajulu nafsah, apabila seseorang telah tahu kadar dirinya sendiri. Orang kalau sudah tahu siapa dia, apa hakikat yang ada pada dirinya, fama yanfa'uhu kalamun nas, tidak akan bermanfaat bagi dia ucapan orang. Wallahi akhwan, Rabbuna Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang itu lebih tahu tentang kondisi dia masing-masing. Meskipun lidah bisa bersilat lidah, meskipun lisan yang bisa berhujjah, walau alqa ma'adhirah, meskipun orang itu menyampaikan udzur-udzurnya, tapi orang itu tahu bahwasanya kadar yang dia miliki hanya sampai pada titik tertentu. Apabila dia tahu bahwasanya dia adalah orang yang lemah, apa gunanya pujian bagi dia? Dan apabila dia tahu bahwasanya dia adalah orang yang baik, apa madaratnya kalau orang tidak pernah memuji dia? Kalau memang dia adalah orang yang culas, kalau memang dia adalah orang yang lemah, kalau memang dia adalah orang yang tidak berilmu, kalau memang dia adalah orang yang bukan merupakan orang yang baik, kemudian orang-orang memuji dia, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu apa yang ada dalam batin sebagaimana Allah tahu apa yang ada di lahir. Dan seandainya orang itu tahu bahwasanya dia adalah orang saleh, bahwasanya dia adalah rajin beribadah di waktu-waktu yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, apa yang memadaratkan tatkala tidak ada seorang pun yang mengenal dirinya. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan kepada muridnya, idza arafa ar-rajulu nafsah, apabila seseorang telah tahu kondisi dirinya, apabila orang telah tahu kadar kemampuan dirinya, fama yanfa'uhu kalamun nas, maka apa manfaatnya ucapan manusia tentang diri dia? Wa qala marratan, dan Imam Ahmad pun suatu ketika mengatakan li syahsin akhar, kepada orang lain, indama balaghahu du'aun nas, tatkala sampai kepada beliau bahwasanya manusia mendoakan dia. Qal, maka Imam Ahmad mengatakan, as'alallah alla yaj'alana mura'in, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang riya. Oleh karena itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, marilah kita tata kembali niat kita. Jangan sampai wallahi yani kita itu kepingin menuntut ilmu hanya kepingin untuk dipuji oleh orang, hanya kepingin untuk menjadi orang-orang yang nantinya dikenal, menjadi orang-orang yang nantinya terhormat, menjadi orang-orang yang nantinya dikedepankan dalam semua kondisi. Wallah, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya yang akan menimpa seorang penuntut ilmu. Namun para ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum, terkadang wallah ketenaran tidak dapat dihindari. Terkadang kehormatan tidak dapat untuk dipungkiri. Dalam kondisi-kondisi tertentu orang tidak menginginkan jadi orang terkenal, tapi ketenaran itu datang dengan sendirinya. Terkadang hanya lewat kitab yang dia tulis. Tatkala dia menulis kitab itu, sama sekali dia tidak menginginkan ketenaran. Dia hanya ingin menorehkan nasihat kepada umat. Tatkala ada sebagian orang yang meminta kepada dia, ya Ustaz, tolong bahas masalah ini dan tulis dalam sebuah majalah atau dalam sebuah kitab. Atau dia melihat
bahwasanya banyak orang yang tergelincir dalam satu masalah sehingga dia menorehkan nasihatnya di sebuah buku, di sebuah tulisan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tulisannya itu sangat terkenal di kalangan orang dan dia pun menjadi orang yang terkenal. Kalau memang itu terjadi tanpa disengaja, kalau memang itu terjadi tanpa diinginkan, maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu adalah kebaikan seorang muslim yang didahulukan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, qila li Rasulillah, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar mengatakan atau dia mengatakan, ya Rasulullah, ara'ait, bagaimana pendapatmu ar-rajula ya'malul khair wa yamdahuhu an-nasu alaih. Ada seorang yang dia berbuat baik lillahi, karena Allah. Dia lillah karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terkenal. Dia berbuat baik karena Allah. Ternyata dengan perbuatan baiknya yamdahuhu an-nasu alaih, orang-orang memujinya. Dan riwayat Muslim yang lainnya, yuhibbuhun nasu alaih, orang-orang pun mencintainya. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kebahagiaan, kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan di dunia. Kenapa para ikhwah? Karena manusia adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sebagian para sahabatnya, kemudian lewatlah seorang jenazah. Kemudian Rasulullah mengatakan, yani madza tarawna fih, apa yang kalian ketahui tentang orang itu? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, dia orang baik. Maka Rasulullah mengatakan, wajabat. Yani wajabat artinya dipastikan, dia wajib, dipastikan. Selang beberapa saat lewat lagi satu jenazah di hadapan mereka. Maka Rasulullah kembali mengatakan, jenazah ini apa pendapat kalian tentang dia? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia jenazah orang yang jelek. Maka Rasulullah pun kembali mengomentar, wajabat, dipastikan. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jenazah yang pertama kami katakan bahwasanya dia adalah jenazah orang baik, engkau katakan wajabat. Lewat jenazah yang kedua, kami katakan bahwasanya dia orang jelek, engkau katakan wajabat. Apa penakwilannya dan apa maknanya? Maka Rasulullah mengatakan, orang yang kalian katakan sebagai orang baik adalah wajabat lahul jannah, dipastikan dia masuk ke dalam surga. Dan orang yang kalian katakan sebagai orang yang jelek, maka wajabat lahun nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan di akhir hadis itu, antum syuhada Allah fil ard, bahwasanya kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau memang ya akhwan, orang-orang soleh menganggap kita sebagai orang soleh, yani menjadikan kita sebagai rujukan, menjadikan kita sebagai orang yang dipuji tanpa kita inginkan, saya katakan tilka ajilu busyral mu'min, bahwasanya itu adalah kebahagiaan seorang mukmin yang disegerakan di dunia. Karena orang-orang soleh bersaksi bahwasanya dia adalah orang yang soleh. Antum syahada Allah fil ard. Tapi hati-hati, jangan sampai itu menjadi tujuan. Hati-hati para ikhwah, jangan sampai itu menjadi tujuan. Kalau memang itu sampai jadi tujuan kita dalam menuntut ilmu, wallah, tatkala kita di rumah melihat enak ya jadi ustadz, mana-mana dihormati, kemana-mana ini dikedepankan, enak jadi syekh, enak jadi kiai, enak jadi itu. Kemudian kita menuntut ilmu dengan tujuan itu. Anda tawarkan pada antum dua pilihan. Pilihan yang pertama, tata kembali niat. Pilihan yang kedua, pulanglah nyangkul di sawah. Daripada antum di sini akan menjerumuskan dan mempercepat masuk ke dalam neraka. Tapi yang kedua nggak Anda rekomendasikan ya kawan. Karena kalau antum meninggalkan pesantren nyangkul di sawah, itu akan mengeluarkan antum dari posisi yang sangat mulia kepada posisi yang kurang mulia. Maka yang harus kita lakukan segera adalah menata niat kembali. Menata niat kembali. Dan itu memang sesuatu yang berat. Sebagaimana katakan oleh Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu ala nafsi asyad min niyati.
Jadi saya tidak memperjuangkan pada diriku yang lebih besar dibandingkan dengan niatku. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala dengan perjuangan Rabbuna mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalanku, maka niscaya saya akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalanku. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami katakan bahwasanya ketenaran, kemasyhuran, keagungan itu sesuatu yang mesti ada. Baik kita inginkan maupun tidak kita inginkan. Hanya syaitan banyak menggelincirkan manusia dari jalan tersebut agar manusia tatkala sudah tidak dapat digoda untuk tidak menuntut ilmu, akhirnya mereka berhasil menggelincirkan manusia dari niat yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang pertama kali harus antum tata. Pertama kali yang harus kita tata tatkala kita berada di jalan yang agung, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'awwiqus tsalits. Rintangan, halangan yang ketiga di jalan menuntut ilmu. At-tafrit fi halaqatil ilm. Sembrono, malas-malasan dalam halaqah-halaqah ilmu, dalam majelis-majelis ilmu. Kana salafuna yaqulun, dulu para salaf kita mengatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak datang. Ucapan ini adalah ucapannya Imam Malik rahimahullahu taala. Tatkala Imam Malik didatangi oleh utusan Harun ar-Rasyid. Oleh utusan Harun ar-Rasyid. Meminta kepada Imam Malik untuk datang ke Baghdad untuk mengajarkan kepada dua putra mahkota beliau, Al-Amin dan Al-Ma'mun, kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta, dan itu adalah kitab hadis pertama yang ada di dunia. Maka Al-Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu, ya kawan, Harun ar-Rasyid adalah penguasa dunia saat itu, Amirul Mukminin. Imam Malik diminta untuk supaya datang ke Baghdad mengajarkan dua putra mahkota, Amin dan Ma'mun, mengajarkan kitab hadis. Maka Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak datang. Kalau mau belajar datang ke Madinah. Akhirnya tidak ada jalan bagi Harun ar-Rasyid kecuali mengirim kedua putranya datang ke Madinah dan belajar di majelisnya Malik sebagaimana orang-orang biasa yang lain. Tidak ada perbedaan di majelis ilmu antara putra mahkota maupun yang lainnya. Itu ya kawan, di zaman itu tatkala keagungan ilmu sangat dikedepankan, tatkala ilmu adalah sesuatu yang sangat diagungkan, Harun ar-Rasyid tatkala dia pergi haji, kemudian di Masjidil Haram tidak ada seorang pun yang gubris Harun ar-Rasyid, padahal dia khalifah. Tapi orang-orang berkumpul di majelisnya Atha ibn Abi Rabah, saya ingat anak atau imam yang lain. Begitu Harun datang, dikatakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk di majelis ilmu, enggak dihormati sebagaimana layaknya seorang khalifah. Maka pembantunya heran, orang ini kurang ajar, khalifah enggak dihormati kayak layaknya khalifah. Begitu. Ini maka Harun mengatakan kepada pembantunya, diam kamu. Di tempat ini enggak ada bedanya raja dan rakyat. Di tempat ini yang diagungkan adalah orang-orang yang punya ilmu, semacam orang yang di hadapan kita itu. Al-ilmu ya akhwan yu'ta wa la ya'ti. Wa huqqalana, dan hak kita pada saat ini an-naqul, untuk kita mengatakan innal ilmal an ya'ti wa la yu'ta. Ilmu pada saat ini datang dan tidak didatangi. Ilmu ya akhwan saat ini yang keluyuran itu asatidzah. Ini ngajar ke sana gitu ya. Saya katakan ini di majelis, ini di Saudi. Ini bahasanya Syekh Sadahan di Saudi. Saya katakan di zaman sekarang yang Anda lihat wallahu a'lam bissawab, tergantung maslahat.
Tergantung maslahat. Al-asl ya akhwan, al-ilmu itu yu'ta wa la ya'ti. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau disuruh yu'ta, gak datang-datang gitu, maka apa masalah? Apa salahnya kalau kemudian seorang dai yang mendatangi tempat-tempat yang butuh untuk dakwah di zaman sekarang, jangankan disuruh untuk datang, didatangi itu aja kadang-kadang nggak ada orang. Datangi ke tempat-tempat yang memang belum tersentuh dakwah, kadang-kadang mereka nggak ingin untuk belajar. Illal qalil, kata Syekh, kecuali sedikit. Fahalaqatul ilm allati tu'qad, maka halaqah-halaqah ilmu yang dibuat, wad-durusul lati tuqam, dan pelajaran-pelajaran yang didirikan, illam nastaghilha, jika Anda tidak benar-benar menggunakan kesempatan itu, fasawfa na'adha asabi'an nadam fi ma ba'd, niscaya kita akan menggigit jari-jari penyesalan tatkala suatu ketika nanti. Wala tahina mandam, dan tatkala itu sudah tidak ada gunanya penyesalan. Fadhil halaqat law lam yakun fiha, halaqah-halaqah ilmu ini seandainya tidak ada pada halaqah ilmu itu, illa annas sakinata tanazzalu ala hadiriha, ketenangan itu turun kepada yang menghadirinya. Warahmatu tahashshahum, dan rahmat yang akan menaungi mereka. Wal malaikatu tahuffuhum, dan para malaikat menaungi mereka. Wa qabla dzalika yadhkuruhumullahu fi man 'indah, dan sebelum itu Allah menyebut mereka di sisi orang-orang yang ada di sisinya, para malaikat. Lakana dzalika kafiyan fi huduriha, niscaya itu cukup untuk kita salayaknya menghadiri majelis ilmu. Fa kaifa idza kana sahibul halaqah, lalu bagaimana lagi kalau ternyata orang yang hadir dalam majelis ilmu, saya Allah insyaallah dia akan mendapatkan insyaallah bifauzain, dengan dua keutamaan, bitahsilil ilmi, dia mendapatkan ilmu, wabil ajril ukhrawi, dan dia akan mendapatkan pahala akhirat nanti. Wa sayati insyaallah, dan akan datang insyaallah mabhathun mustaqil, pembahasan secara khusus dalam an adabi halaqatil ilm, tentang adab menuntut ilmu. Ayol ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ana katakan ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, dan ini sudah sering saya katakan, wallah, seandainya di dalam majelis ilmu itu antum tidak mendapatkan apa-apa, seandainya saking gobloknya otak kita, saking rendahnya IQ otak kita, atau saking pinternya ustadznya sehingga apa yang dia sampaikan nggak difahami, gitu ya. Ustadznya terlalu pinter, gitu, sehingga menyampaikan masalah-masalah besar yang di hadapan dia bengong. Di hadapan dia bengong. Pertama kali belajar fikih yang diajarkan Bidayatul Mujtahid, bengong, santrinya nggak ngerti apa-apa. Pertama kali belajar akidah yang diajarkan Tadmuriyah, santrinya bengong, gitu, nggak ngerti apa-apa. Seandainya orang hadir itu pulang itu nggak ditanya apa yang tadi disampaikan Ustaz, nggak tahu, dengarkan aja rekamannya, gitu, misalkan gitu, nggak tahu apa-apa, cukup. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Cukup keutamaan yang didapatkan bagi orang yang duduk di majelis ilmu syar'i, majelis agama, majelis ilmu menuntut ilmu agama, adalah sabda Rasulullah, tidak ada orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca firman Allah, mereka mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat kasih sayang, wa tahuffuhumul malaika wa haffathumul malaika, dan akan dinaungi oleh para malaikat, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisi mereka. Terutama ya ikhwan, betapa banyak faedah-faedah yang kita dapatkan dan belajar lewat halaqatul ilm, meringkas jalan daripada antum harus belajar otodidak. Wallah, misalkan kalau seorang akhi perlu untuk mempelajari, belajar otodidak, boleh tidak seorang misalkan boleh apa tidak seorang makmum itu membaca Al-Fatihah di belakang imam? Apabila antum di majelis ilmu ya akhwan, akan dipaparkan oleh seorang ustaz mengatakan masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama,
perselisihan para ulama begini, pemaparan masalahnya begini, dalilnya masing-masing begini, dan yang rajih menurut saya adalah begini. Dalam satu majelis, dalam 1 jam atau dalam setengah jam, antum tahu masalah itu terjadi khilaf 4 pendapat di kalangan para ulama, kemudian dalilnya masing-masing, kemudian yang rajih. Tapi kalau antum masuk ke sebuah kitab, mungkin 3 hari 3 malam gak ketemu juntrungannya. Masuk ke dalam kitab-kitab Syafi'iyah, mengatakan yang rajih mazhab Syafi'i. Masuk ke dalam kitab Maliki, yang rajih mazhab Maliki, gitu ya. Masuk ke dalam kitab ulama yang lain, ini juga rajih. Akhirnya rajih semua, bingung gitu. Enggak ketemu juntrungannya. Mungkin butuh waktu yang panjang ini untuk mempelajari hal tersebut, mempercepat jalan, terutama yakni hal-hal yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu, jangan sampai yakni kita malas dalam menuntut ilmu, dan salah satu di antara yang menjadikan orang mendapatkan halangan dalam belajar adalah at-tafrid fi halaqatil ilm, yaitu sembrono dan tidak semangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita bahas pada kajian kita kali ini. Kita teruskan pada waktu yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.